Saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dijelaskan oleh ulama dalam sebuah hadis tentang hadis yang menyatakan kullu hasanatin ya'malu ibnu adama yudha'afu lahu ajruha min asyaratin ila sab'imi'ati dhifin. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dilipat gandakan pahalanya 10. Satu kebaikan ditulis 10. Bahkan bisa berlipat-lipat menjadi 700 kali lipat. Illa shaumah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang memberi balasan dengannya. Ulama berbeda pendapat, apa makna bahwa puasa itu untukku? Bukankah salat Allah juga mengatakan aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untukku. Bukankah Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Bagi Allah orang yang mampu wajib hukumnya menunaikan haji jikalau dia mampu melakukan perjalanan. Semua ibadah untuk Allah. Tapi kenapa Allah menyatakan dalam puasa ini wa ana ajzi? Puasa itu untukku dan akulah yang memberi nilai, memberi balasan kepadanya. Maka berbeda pendapat ulama tentang makna hadis ini. Yang pertama, ada ulama berkata an-nasoma la yaka'u fihi riya'u kama yaka'u fi ghairihi. Bahwa riya ini tidak akan terjadi dalam puasa, berbeda dengan amal-amal yang lainnya. Contohnya, kita bersedekah. Ya, sedekah ini biasa kita sebut dengan pujian-pujian atau kita merasa bangga ketika orang menceritakannya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, bisa terjadi riya di dalamnya, berbeda dengan puasa. Kenapa? Karena puasa ini terjadi ibadah qalbu, ibadah hati. Yang kedua, ulama yang berpendapat annal murada biqaulihi wa ana ajzi bih infarada bi ilmi miqdari sawabihi wa tad'ifi ajrihi. Akulah yang memberi balasan, maknanya hanya Allah yang tahu berapa nilainya puasa kita. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan berpuasa itu berniat setiap hari. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik cukup 1 bulan 1 kali di awal Ramadan. Kenapa? Karena Imam Malik berkata puasa itu 1 rangkaian 1 bulan. Sementara Imam Syafi'i mengatakan puasa itu ibadah tunggal. Setiap hari harus berniat. Kenapa? Karena batal 1 hari, tidak batal hari berikutnya. Maka dia ibadah infarada. Boleh jadi puasa kita pertama nilainya berat, nilainya tinggi. Kenapa? Karena memang berat. Barusan dimulai. Biasanya itu talungas sopi, napa maringan-ringan isading. Tentu nilainya berbeda. Hari-hari yang kita lalui 30 hari ini tentu perjuangannya berbeda-beda. Maka Allah yang memberi nilai setiap harinya yang kita lalui. Yang ketiga, qauluhu as-shaumu li wa ana ajzi bihi ay annahu ahabbul ibadati ilai. Allah ingin mengatakan bahwa puasa itu untukku dan aku yang memberi nilai. Maknanya itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ieu nae pakkasuyang kami nan napuji kung Allah taala. Makanya Allah mengatakan itu untuk saya. Kemudian ulama yang lain berkata, al-idafatu ilaihi wa hiya idafatu tasyrifin wa tad'ifin. Kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku dan akulah yang memberi balasan kepadanya? Allah sandarkan ibadah itu kepada dirinya, pertanda bahwa dia menjadikan ibadah itu ibadah yang mulia dan dia yang melipat gandakan balasannya. Yang kelima, annal istighna'an at-ta'ami wa ghairihi min asy-syahawati min sifati rabbi. Bahwa tidak makan dan tidak minum, tidak berjima di siang hari, tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan ghibah, tidak melakukan sumpah palsu, namimah, adu domba dan seterusnya di siang hari, itu adalah sifatur rabbi, salah satu sifatnya Allah. Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jangankan tidur, la ta'khudhuhu sinatun, tidak menyentuhnya rasa kantuk sedikit pun.
Allah tidak tidur, bahkan tidak mengantuk. Nah, di dalam puasa ini kita kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Kita pulang habis tarawih jam 9 atau jam 10, istirahat sebentar, jam 2 masak lagi ibu-ibu, jam 4 pergi lagi untuk bersiap-siap sholat subuh. Cedek lada mitin rota. Maka Allah menyandarkan puasa ini kepada dirinya sebagai tanda bahwa Allah ridho dengan ibadah puasa ini. Dan yang keenam, jamaah tarawih yang sama berbahagia. Kenapa Allah mengatakan wa ana ajzi bih? Puasa itu untukku dan akulah yang memberi balasan kepadanya. Allah naikkan derajat kita. Ya. Bin nisbati ilal malaikati li'annahu sifatuhum. Allah ingin mendudukkan kita seperti malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa dan patuh sepatuh-patuhnya kepada Allah, tapi dia tidak memiliki nafsu. Manusia diberikan nafsu, diberikan syahwat, tapi dia mampu mengendalikannya. Maka pengendalian itu dihargai oleh Allah, bahwa Allah yang akan memberi nilai kepada ibadah puasa itu sendiri.